ditolak di pintu-pintu, tapi kalau ngangkat tangan dikabulkan Allah. Dengarkan, siapa orang yang menolak orang yang minta-minta, maka 7 hari rumahnya tidak akan didatangi oleh malaikat. Kalau ada orang ngemis, orang minta-minta, tuh kayak dia tuh kerja. Yo, 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 ini dong kerja sama kemis ya. Nih, alhamdulillah. tuh kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo, Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap nggak? mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan ngemis. Makasih. Oh, kasih tuh. Oh, Ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur. Ya tadi kasih aja. Kronologisnya. Boleh. Begini, waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya, melintas tiba-tiba motor Mbak Embong, kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan, dan saya ikutin gitu, tapi saya tahu oh ini Pak Baimong yang sering nolong-nolong orang gitu. Ya, saya susul, tapi agak lama dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya tunjukin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja tuh, terus dia ngeledek saya. Orang nojol dipanggil, dikasih duit tuh berapa nggak tahu, saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tahu ada krunya itu, kru timnya bawa kamera itu. Saya juga heran kok tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Tapi syukur alhamdulillah saya begitu saya pulang dari Mabaim, buku saya keluar dari pas Cikini itu kan deket jaraknya sama Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ, oh ada berkahnya juga. Udah saya pulang. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan buat nelpon tuh berkecamuk saya. Kebetulan kakak saya di Cibinong kan stroke, Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh, Mbak. Telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu. Saya pengen istirahat tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi ke rumah adik saya. Ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah. Terus diwawancara sama dia. Dan saya bilang, saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku yang kalau beli langsung saya beli lagi buku. Belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang tuh Toko Agung itu aja, Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, iya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Bosku, aduh rame banget ini. Saya nggak buat klarifikasi sih, ngomong aja lah sedikit ya. Saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu nggak mikir macam-macam aja. Maksudnya kasihan lah kalau baca-baca komen tuh Paula suka kepikiran. Oke bosku, saya coba jelasin. Aduh, capek deh. Oke, jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano. Saya tutup dulu ya, takut banyak suara.
Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Duh, ampun. Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi, dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim, minta uang, Im. Dia minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah, titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya setiap orang. Nah, ini dia nih duitnya nih Pak. Ini dibawa dari sama Iyam. Coba kalian lihat dong, Iyam. Nah, Iyam. Dia masuk kontennya Baim tapi maling ya. Nih Pak, ini 10 juta duit dari aku. Semoga bermanfaat buat Bapak. Bapak mau hitung lagi boleh? Nggak hitung juga nggak apa-apa. Saya taruh di sini. Semoga bisa membantu Bapak. Bapak jangan sedih lagi. Nanti kita akan bikin hashtag unsubscribe channel YouTube-nya Baim Wong. Akhirnya gue bisa berbicara tanpa harus dibully Pak saya, Pak. Oke, ini mohon Bapak pergunakan dengan baik ya. Beli kebutuhan yang Bapak mau beli. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Asy'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang compang-camping, gembel, ditolak di pintu-pintu, tapi kalau ngangkat tangan dikabulkan Allah. Dengarkan, siapa orang yang menolak orang yang minta-minta, maka 7 hari rumahnya tidak akan didatangi oleh malaikat. Kalau ada orang ngemis, orang minta-minta, kasih seadanya, nggak harus uang, nggak harus uang. Ada makanan kasih, nggak ada, cuman ada air botol kasih, nggak ada, walaupun dengan senyuman, minta maaf Pak, lain kali kesini kalau saya ada rezeki kembali Pak ya, insya Allah saya kasih. Jangan menolak orang yang minta-minta, walaupun hal yang remeh ataupun dengan ucapan minta maaf. Paham ya? Ucapan minta maaf. Jangan malu memberikan sesuap, walaupun sesuap. Lukma fi batnil ja'i khairun min